Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana kita semua masih mendapatkan berbagai kenikmatan-kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa kenikmatan kesehatan, kenikmatan keluangan waktu, maupun kenikmatan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi persatu. Akan tetapi biiznillah dan mengucap kata alhamdulillah, kita semua masih mendapatkan keimanan yang paling utama yang masih ada di dalam hati kita, yaitu masih adanya nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Kepala Kemenak, yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah pada pagi menuju siang ini kita semua bermuajahah mendapatkan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah thalabul ilmi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan puasa ini, dalam melaksanakan puasa Ramadan ini, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menjalankan kewajiban puasa. Akan tetapi pada bulan puasa ini, ketika kita menjalankan ibadah puasa secara syariat, mungkin kita tidak banyak atau tidak batal puasanya. Tapi yang terjadi, amal ibadah puasanya yang zong alias kosong. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa min ju'in wal atas. Yang kurang lebih artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Mungkin kita semua puasanya nutup dari pagi, dari imsak sampai azan maghrib, tidak makan, tidak minum, tidak mungkin berhubungan dengan istri kita atau suami kita, tidak membatalkan puasa kita, mungkin muntah disengaja atau memasukkan cairan di kuping atau mata kita dan lain sebagainya. Secara syariat puasa kita sah, tapi ada beberapa hal yang membuat puasa kita itu pahalanya adalah kosong atau zom. Baginda Nabi Muhammad SAW
khamsu yuftiranu sha'imin al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wan nadhu bi syahwatin wal yaminu al-kadhibah. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahalanya orang yang berpuasa. Yang pertama adalah membicarakan orang lain. Yang kedua adalah mengadu domba. Yang ketiga adalah berbohong. Yang keempat adalah wanadru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Yang kelima adalah sumpah palsu. Di zaman modern ini insya Allah mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu di sini jarang membicarakan orang lain. Pun mboten enten unsur rasan-rasan itu pun mboten enten nggih. Insya Allah sudah tidak ada. Pun mboten nate nangga Bu nggih. Bapak-bapak mboten nggih. Anak lah. Dengan kemodernannya zaman pun mboten enten nangga tapi tasih wonten ngrasani tanggane. Mungkin WA group kantor, WA group RW, WA group alumni, wonten malih WA group napa malih kampung, keluarga dan lain sebagainya. Mungkin nek teng ngene WA group kampung sing dirasani tanggane. Wah, kayak bar tuku mobil baru. Ini kan pun angan-angane padahal mboten nate kerja. Di zaman modern itu seorang semakin canggih, fitnahnya setan juga semakin canggih. Kerja di rumah mungkin buatan kados bapak ibu di sini, ngantor setiap jam 7:30 budal ke kantor. Tapi mungkin kalangan muda yang jualan online shop, yang main internetan untuk mendapatkan uang itu tidak kelihatan. Pakaiannya biasa kemauan, hanya berkaos biasa. Tapi penghasilannya banyak. YouTuber nggih Pak Amin. Mungkin jarang-jarang kelihatan ngantor ngangge sepatu, ngangge baju ya. Lah ini menimbulkan fitnah orang lain. Lah sing mentolo niku sing fitnah napa sing di fitnah. Ngaten menika. Jadi dengan adanya perkembangan zaman, mungkin setannya semakin canggih. Rasan-rasannya pun mboten kalih petanan niku mboten. Tapi rasan-rasannya melalui WA group. Mungkin ten forum Facebook, napa ten forum Twitter, atau mungkin Instagram. Nauzubillah min dzalik. Nek nggih ngoten niku sok nek mboten nganggere arep kepengin rasa ngrasani niku nggih enten, merasa diri kita lebih baik. Akhirnya napa dadosipun? Sombong. Al-kibr. Yang kedua adalah mengadu domba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mugi-mugi kita sedaya mboten sering atau mboten mengadu domba. Nek nyatane enten mboten? Ning nyatane awake dhewe setahun 3 kali kadang-kadang nganggo konten adu domba. Nggih napa mboten? Paham napa mboten? Pilkot. Napa meleh? Pilgub. Pilpres 1, 2 senenge awake dhewe bertengkar hanya gara-gara berkaitan dengan pilpres. 1 pilkada. Loh nek ten dusun saya mungkin sampai pilkades Pak nggih. Lah ini yang terjadi. Lah syukur alhamdulillah poso niki mboten enten napa jenenge pilkada di bulan puasa. Andai kata ada pilkada, pilpres di bulan puasa, mungkin puasa kita banyak pahalanya terkikis atau mungkin zon. Ngaten menika. Jadi era semakin modern,
mungkin penggodanya juga semakin modern. Adu domba. Nah, menika sing rada. Dan kita senang dengan adu domba karena kecintaan kita dengan Pak Jokowi, karena kecintaan kita dengan Pak Prabowo ketika waktu Pilpres, sehingga enten ser-seran sing berkaitan dengan hoak, memfitnah dan lain sebagainya. Kita share ulang, Facebook di-share, WA di-share, Instagram di-share. Yang terjadi ngaten menika. Dan kita merasa bangga karena kita mempunyai idola. Nah, menika pun salah kaprah. Karena idola kita yang paling pas dan paling cocok yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh. Pun apa mawon niku. Di era modern niki anak-anak niku nek ditekoki sejarah Nabi nggih sok mboten mudeng. Nek kira-kira K-pop, bintang Korea, nun sewu ibu-ibu muda, drakor, bintangnya sinten paham napa mboten, Bu? Mboten nggih? Mboten absen. Lho ini yang banyak terjadi ngaten niki. Tapi pengenalan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyafaati kita kelak di yaumil akhir malah jadi terbengkalai. Ngoten niku. Sirah-sirah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak atau kurang dipelajari. Padahal di zaman modern ini kayak kados kula panjenengan sedaya niku hampir rata-rata setiap rumah mempunyai HP Android. Padahal HP Android niku dingge sae nggih saged, dingge elek nggih saged. Nek dinggo elek sering disebutkan sebagai setan gepeng. Niku nek nonton anak-anak kula Masya Allah, niku anak kula piyambak mboten sadar umur 2 tahun niku nek pun nyekel, sing gedhe mulai 5 tahun pun nyekel ngeten. HP-ne bapake direbut. Sing pun SD pun niku nek jenenge Mobile Legend niku mboten. Nek sing anak-anak niku YouTube. Nek sing kelas 6 kali kelas 4 niku pun Mobile Legend enten napa macam-macam. Ini kalau kita sebagai orang tua tidak mengawasi anak-anak kita niki, generasi anak kita menjadi generasi anak yang kurang islami. Ba'da subuh dereng salat niku pun nyekel HP. Niki cerita saya pribadi. Mau saya katakan bangga napa bingung nggih pripun nggih bingung. Ketika sebelum subuh anak saya sudah bangun subuh yang kelas 4. Wih, bangun subuh, rok tekan ten kamar enggak saya lihat. Niki iso dijak jamaah teng masjid niki. Tapi setelah saya buka pintunya ternyata pegang HP. Karena apa pagi-pagi kok pegang HP? Kalah dolanan HP dengan kakaknya. Sehingga waktu tidur iso tangi jam 4 pagi sebelum subuh main HP. Dan niku kula pun seneng sik anakku tangi iso dijak jamaah. Tapi kenyataannya sing didelok HP. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini monggo kita ngata-ngatai sholawat, monggo kita ngata-ngatai maos Al-Quran, wonten hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sapi-apike panjenengan iku sing maca Al-Qur'an, belajar. Ngaten menika.
Wonten malih hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an jadi penyelamat kelak kita di yaumil akhir. Nek tenggen kula niku jamaah masjid niku kon maca Quran niku agak kesulitan. Jadi mengadakan nopo jenenge tadarus niku angel. Oke, saya ya agak pusing juga. Nek ketika ada maulidan, ada nopo tahlilan mau angkat sregep. Nek kok diajari maca Quran niku nggih angel. Menjadi pertanyaan di kampung saya nih. Ini agak menjadi sulit. Padahal kesemuanya baik. Membaca Al-Quran baik. Mau risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Maulid Sumtuk Duror maupun Maulid Al-Barzanji baik. Ini kadang-kadang nek sing bangsa kon tenanan belajar Al-Quran menika angel banget. Ya, makanya di akhir zaman ngaten menika melihat masyarakat di kampung saya niku nggih rada mumet. Kadang-kadang anaknya sregep masjid, orang tuanya kadang ngantar anaknya berangkat TPA, akan tetapi wong tuwane mboten purun belajar Al-Qur'an. Terus ngantar anaknya ke masjid, ning wong tuane mboten budal masjid. Ngantar anaknya ke TPK, kadang ibuke ora kudungan, malah anak sing ngangge tank top niku nggih. Jadi nun sewu saya sebagai penyuluh agama niku nggih rada mumet nggih ya. Mumet nek diajak dengan cara keras, yuk do ora gelem. Nek gur diberikan ceramah-ceramah, diberikan yang sifatnya himbauan-himbauan, hatinya juga tidak terketuk. Mungkin kalih rada curhat sama Pak Kepala nih Pak. Keadaan di daerah kami seperti itu. Masjid ketika subuh nggih cuma satu lari. Sing rodok kathah niku maghrib. Terus rodok kathah malih isya. Zuhur asar nggih mboten. Lah ini yang terjadi di masyarakat. Mugi-mugi kita sedaya sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berdakwah setidaknya bil hal. Awake dhewe nyuntuk berangkat ke masjid, budal jamaah. Karena orang-orang itu kan maca Quran, kan maca hadis nggih mboten purun. Dia hanya melihat sosok kita, sosok para tokoh agamawan. Kalau kita berkata baik, insya Allah, kayak bapak kayak baik, terketuk hatinya mungkin. Ada satu jamaah saya yang insya Allah di masjid saya bulan Agustus besok insya Allah mau budal umroh, mendapatkan hadiah umroh dari Masjid Segaf. Mengaku kepada ibu saya ternyata dulunya Nasrani. Kok sakit mlebet Islam? Sebabnya adalah karena melihat megahnya Masjid Jami' As-Segaf. Ini kutak sebabnya mendapatkan hidayah karena hanya melihat megahnya Jami' As-Segaf dan banyak orang yang berbondong-bondong jamaah. Jadi niki teng daerah saya Pasar Kliwon itu kalau orang Arab itu biasanya masjidnya ya ke Masjid Segaf.
Jadi masjid di sebelahnya itu ya kadang malah jarang, karena nggak tahu kenapa, atau karena mungkin sudah terbiasa dengan komunitas Arabnya juga, saya tidak tahu. Tapi ketika zuhur, asar, maghrib itu kebanyakan yang laki-laki Arab ini, bapak-bapak Arab ini kan masjid. Lah dari itu tetangga saya, jamaah saya tadi mendapatkan hidayah karena hanya melihat kemegahan Masjid Asegaf dan nonton jamaah yang ramai nih. Akhirnya masuk masjid, nyuwun disahadatke. Setelah disahadatke, alhamdulillah mengikuti kajian subuh, tidak tahu membaca apa atau kajian apa, sampai sholat suruh. Istiqomah setiap hari. Setelah beberapa tahun mendapatkan hadiah umroh. Kadang-kadang ya kita niku, saya lihat konco-konco kula niku sing konco sekolah. Ya Allah, kok do budal umroh kayak saya kok kayaknya belum mampu. Kalau tidak mampu nanti tidak saru. Belum mampu. Lah niki kula grantes ana wong sing ora duwe duit, tangga saya tadi mualaf kerjane gur dodol kerupuk mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa, yaitu bisa datang ke tanah suci melakukan umroh ziarah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nek pun atine imane tenanan, mungkin istiqomahe tenanan. Kadang-kadang awake dhewe nggih rada mlempem. Arab budal jamaah warib, kadang-kadang saya nggak lagi nomor telepon, ada tamu, tidak segera kita pergi ke masjid. Para hadirin ingkang minulya, para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ada 3 perkara amal, ada 3 perkara amal kita ketika kita sudah meninggal maka tidak akan terputus. Panjenengan sedaya nek pun sedo nggih mboten iso mboten iso puasa, mboten iso tadarus Al-Qur'an. Tapi ketika kita sudah meninggal, ada 3 perkara. Wis mati, tapi amal ibadah kita masih bisa terus mengalir. Sedekah jariyah. Kok ana masjide bangun titip 1 semen, 1 sak semen saja, selama semen itu tesih dados bagian dari bangunan masjid yang masih digunakan untuk beribadah, maka kalau kita sudah meninggal pahalanya akan terus mengalir. Sedekah jariyah. Nggih, nek duwe 2000 kita masukkan ke infak masjid. So kadang-kadang aku isin sedekah sithik. Ning nek sedekah akeh nggih mboten nate. Arep ngetokke abang niku ya piye, arep ngetokke biru ya piye. Akhirnya sing ditokke gur koin klutik. Ya. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Khususnya ilmu yang bermanfaat kepada diri kita sendiri maupun ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Contoh gampangnya ngajari maca Al-Qur'an. Mungkin ibu-ibu ngajari cara masak kepada orang lain. Nah ini selama maca Qur'an menggunakan cara ustadz itu atau bapak itu atau ibu itu, maka insya Allah ketika sudah meninggal amal ibadahnya terus mengalir. Mengajari cara memasak bakso, kok cara masak bakso nganggo caranya, resepnya ibu itu,
selama masih digunakan, maka amal ibadahnya sing ngajari ki senajan wis meninggal, maka akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang agak berat nih, dari dua tadi yang agak berat adalah yang ketiga. Kadang-kadang kita melihat anak kita, yuk kita berziarah ke orang tua kita. Niku sing diwaca tidak Al-Qur'an, tidak membaca tasbih, membaca tahlil ora. Ya gur niku nyirami kuburane kalih banyu kembang. Karena tidak bisa membaca Al-Qur'an. Mungkin enten meme enten Facebook niku maca Al-Qur'an nganggo HP, HP-ne dicedhakke kuburane tiyang sepuhipun. Lho ini yang terjadi niku sok tenanan niku nggih. Sebagai kewajiban kita orang tua supaya anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, maka kewajiban kita adalah mendidik. Mboten ujuk-ujuk kok dadi anak sing saleh menika mboten. Tapi berawal dari didikannya orang tua. Anak kita sekolahkan ke sekolah-sekolah agama, ke pesantren. Fungsine napa? Kersanipun ngerti akhlak, kersanipun ngerti agama. Kalau setelah dasar mengerti akhlak, mengerti agama, monggo mau disekolahkan kemana saja monggo. Tapi harus kita dasari anak-anak kita mengerti masalah agama Islam. Dia ngerti fikih dasar setidaknya, bisa membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita semua sampun sedo, sampun meninggal, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita didoakan anak kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibacakan khataman Al-Qur'an, dibacakan Quran yang Qurannya dihadiahkan kepada orang tua kita. Tapi kembali lagi, kita harus mendidik anak kita dengan sungguh-sungguh. Yo nek wayahe maghrib kita ajak-ajak anak kita untuk segera sholat. Lebih-lebih sholat berjamaah. Diampun HP mawon, nek pun kesel anake cekul HP-nya oleh. Nah, ini banyak terjadi, termasuk kula nggih kadang ngoten niku. Kesel anake cekeli HP wae, pun menang mboten nangis, mboten rewel. Para hadirin ingkang minulya, cekap semanten yang saya aturkan kepada panjenengan semua, mugi-mugi menjadikan manfaat kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan sedaya. Khususnya saya bermuhasabah diri, mengingatkan diri kita sendiri. Insya Allah kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah dan kurang pas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.